Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin, yaitu sebagai dosen pengampu telaah materi Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan menjelaskan telaah materi Al-Quran dan Hadis kelas 7 MTS semester 1. Latar belakangnya mengingat pentingnya pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di sekolah merupakan suatu pembelajaran yang sangat diperlukan di sekolah khususnya sekolah yang bercorak keislaman, karena dengan adanya pembelajaran Al-Quran dan Hadis mampu meningkatkan pembelajaran membaca dan menghafal, bahkan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Pelaksanaan pendidikan perlu adanya kurikulum, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Dan kurikulum pun mencerminkan falsafah atau pandangan hidup bangsa ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat telaah Al-Quran dan Hadis. Mata pelajaran Al-Quran dan Hadis bertujuan untuk meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis dan membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dan Hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum sekolah. Visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam akademik dan karakter serta berdaya saing global dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Misi yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode yang inovatif dan berbasis teknologi. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik, seni, dan olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu pembahasan menjadi pribadi yang dermawan dan menjauhi sifat kikir. Dermawan yaitu adalah sifat suka memberi dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bantuan dan pertolongan tersebut bisa berupa tenaga, pikiran, dan harta. Sikap dermawan ini harus diiringi juga oleh rasa ikhlas, sehingga apa yang ia berikan kepada orang lain bisa juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sebab kikir adalah lawan dari dermawan. Seseorang yang memiliki sifat kikir tidak mau mengeluarkan hal-hal yang ia miliki, baik berupa tenaga, pikiran, dan harta untuk membantu orang lain. Jika memiliki harta kekayaan, ia menimbun harta tersebut untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk memiliki sifat dermawan. Bahkan dalam agama Islam banyak sekali dalam jalan untuk menyalurkan hal-hal yang kita miliki seperti sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya. Dalam budaya negara kita Indonesia, sikap dermawan juga menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat akan menjauhi orang yang kikir. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan wa ma tawadu'an ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah wa rawahu muslimun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan memberi pemberian maafnya atau kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan dermawan.
yaitu menjalin hubungan baik. Orang yang dermawan lebih mudah membangun hubungan sosial yang kuat karena mereka dikenal sebagai sosok yang peduli dan murah hati. Yang kedua yaitu memberikan dampak positif. Sifat dermawan bisa meningkatkan kesejahteraan orang lain, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kebahagiaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa memberi kepada orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mental. Metode untuk menjadi dermawan yaitu menetapkan anggaran untuk berbagi, sisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang lain. Yang selanjutnya yaitu mendukung pendidikan dan kesehatan. Fokus memberi dalam membentuk bantuan pendidikan atau kesejahteraan atau kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu berbuat baik dengan tindakan kecil. Tidak harus dalam bentuk uang, memberi waktu atau tenaga juga merupakan bentuk kedermawanan. Kelebihan kikir dari perspektif positif yaitu menghemat dan menjaga keuangan. Orang kikir cenderung tidak boros dan lebih hati-hati dalam mengelola keuangan. Yang selanjutnya yaitu memilah tabungan dan investasi karena jarang mengeluarkan uang secara kelebihan. Mereka cenderung memiliki tabungan yang lebih besar. Metode untuk mengelola sikap kikir yaitu dengan belajar menyeimbangkan pengeluaran. Jangan terlalu pelit tetapi juga jangan terlalu boros. Memahami kebutuhan sosial yaitu menyadari bahwa berbagi dengan orang lain dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik secara emosional maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sifat dermawan dan kikir adalah dua kutub yang berlawanan dalam sifat dan perilaku manusia. Dermawan adalah kecenderungan untuk berbagi dan memberikan, sementara kikir adalah kecenderungan untuk menahan dan tidak mau berbagi. Sarannya yaitu saran di era modern seperti saat ini, kedermawanan menjadi salah satu sifat yang langka karena mayoritas manusia hanya memiliki kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, jadikan diri kalian sebagai seorang yang dermawan, suka berbagi, supaya orang di sekitar kalian juga dapat merasakan keberkahan dari kebaikan atau kelebihan harta yang diberikan kepada kalian, dengan harapan supaya kalian bisa menjadi khairun nas anfa'ahum linnas. Sebegitu cuman penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.